kita memasuki ruang kreativitas motivasi nih malam ini bersama Bang Kinahar as usual. Dan topik malam ini tuh mendatangkan kedamaian dari perbedaan. Sahabat kreatif, gimana tuh ceritanya? Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Bang Kinahar. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Apa kabar Bang Kinahar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nggak nih? Luar biasa. Kakak, iya, harus kita yang meluar biasakan diri sendiri gitu ya Bang? Gimana? Harus kita yang meluar biasakan diri sendiri. Iya, betul. Memang air laut tuh harus asin sendiri memang Kak. Berharap diasinin orang agak payah memang. Aduh, gimana, nabur garam nggak? nanti sakit. Nabur garamnya rupanya pas saat kita terluka Bang. Aduh. Tiba-tiba. Oke. Malam ini Bang. Gitu kita nih. Malam ini mendatangkan kedamaian dari perbedaan Bang Kinahar. Iya, insyaallah. Iya, gimana nih ceritanya? Bolehlah kita langsung aja kalau begitu. Iya. Jadi ini pengantar nih, kenapa lah bawa judul ini gitu ya. Memang akhir-akhir ini tuh saya sama ada kawan-kawan yang kan kita ada kelas tuh kan, kelas apa ya namanya, kelas karakter gitu ya. Okay. Kelas cara berpikir di Ranto, namanya generasi hati. Jadi lagi hot-hotnya kami ini fokusnya tuh di kelas rumah tangga namanya gitu. Jadi tuh pesertanya tuh khusus ibu-ibu lah. Ibu-ibu atau ya istri-istri ataupun yang akan mau menikah gitu kan. Jadi kita bercerita tentang cara berpikir istri itu sebenarnya bagaimana gitu. Jadi ada hal yang menarik memang terkait dengan rumah tangga ini gitu. Kayaknya lucu, kadang aneh gitu, kadang kok gini gitu ya. Misalnya tunggu Bang. Berarti okay. Kita malam ini mau bahas soal rumah tangga nih. Enggak, kita umum aja dulu, walaupun mungkin banyak contohnya di rumah tangga gitu ya. Karena di rumah tangga nih yang amat sangat terasa, walaupun sebenarnya dalam kehidupan pun terasa juga sih perbedaan itu. Tapi dalam rumah tangga ini memang ya terasa kali pun gitu. Di mana laki-laki dan perempuan itu tidak ada samanya, bisa dibilang begitu gitu ya. Jadi semuanya beda gitu. Tapi kita dituntut untuk sakinah mawaddah warohmah gitu kalau istilah orang Islamnya gitu kan. Jadi dituntut untuk mendatangkan kedamaian gitu. Logika umum gitu ya, bagaimana mungkin bisa berdamai? Dari mana datangnya kedamaian ketika ada dua orang yang benar-benar berbeda itu disuruh tinggal satu atap gitu. Nah, kalau dalam kehidupan umumnya ya kita pun di kantor kita gitu juga gitu kan. Beda-beda mau dari sisi jabatan berbeda atau dari sisi apa lagi ya? Banyak lah. Bukan cuma dua kepala gitu ya, Bang. Iya, bahkan lebih banyak. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya berkemungkinan untuk clash atau berkemungkinan untuk perang gitu ya, perang tanda petik gitu ya. Itu tuh sangat mungkin gitu. Sangat mungkin gitu. Apalagi kalau masing-masing ini sangat dominan dengan keegoannya gitu kan. Jadi ya makin gampang kita untuk berperang gitulah gitu. Nah, itu sih latar belakangnya. Jadi makanya timbul pertanyaan, jadi bagaimana caranya walaupun kita ini berbeda tapi bisa berdamai gitu. Bisa sama-sama happy gitu. Bukan cuma di rumah tangga, tapi di semua hal lah. Di kantor mungkin, di pertemanan dan lain-lain gitu ya. Bagaimana caranya agar bisa berdamai gitu. Karena kalau dibilang fokusnya ke rumah tangga ya agak boleh lah kita bilang begitu. Karena itu lebih banyak, bisa separuh lebih umur kita tuh ya adanya di dalam rumah tangga itu gitu kan. Iya benar. Kalau dia dihadapi dengan ketidaknyamanan dan lebih mementingkan perbedaan itu, waduh, kayaknya betul-betul nggak indah gitu. Itu kan kayak mana tuh ya Kak? Mungkin contoh sederhananya yang pernah guruku tuh bilang tuh kayak bebek sama ayam disuruh dalam satu kandang gitu. Ini kan bisa lewat dua-duanya. Bebek suka main air, ayam nggak suka sama air gitu. Tapi harus hidup satu kandang dan fitrah bawaannya pun maunya begitu gitu. Tapi kita tuh beda gitu. Jadi aduh lucu ya. Jadi makanya ada lucu-lucunya. Nah, tapi kan tak mungkin segala sesuatu yang diciptakan Tuhan
atau yang diperintahkan Tuhan kan tak mungkin mendatangkan keburukan gitu, pasti mendatangkan kedamaian. Nah, itu yang mau kita bahas. Itu yang mau kita ceritakan, bagaimana agar bisa berdamai terus. Berdamai ini dalam segala pengertian ya, berbahagia, happy gitu, dan lain-lain. Nyaman, ya nyaman. Walaupun dia udah kakak singgung sih sebenarnya gitu, yang kayak cerita air laut kita barusan tadi itu ya. Nanti kita akan ke situ juga tuh gitu. Mau ke laut kita? Oh iya, ketaplau kalau orang Padang bilangnya tapi lawi kata gitu kan. Maksudnya walaupun nanti kebahagiaan, kenyamanan itu memang nggak ada hubungannya dengan orang sama? dengan apapun yang ada di luar diri kita gitu kan. Jadi memang air laut tuh ya harus asin sendiri. Jadi kalau mau bahagia tuh ya harus bahagia sendiri gitu maksudnya. Jadi nggak bisa kita harap diasinin kalau istilah kita di awal-awal mulai tadi gitu kan. Iya. Nggak bisa diasinin oleh orang lain gitu. Diasinin pun kalau kitanya nolak dari diri gitu ya. Ya nggak bisa, nggak akan asin-asin gitu. Jadi mau seberapa banyak pun, tapi kalau memang kita nggak mau ya enggak gitu. Iya, tapi kalaupun memang kita mau asin, walaupun yang datang gula sekalipun, gula itu pun akan terasa asin. Wih, ya. Gitu-gitu Mbak, itulah yang kurang lebih nanti mau kita bahas ke depannya gitu. Iya, bagaimana agar kita nih berdamai, bukan berdamai lah kalimatnya. Kita damai, kita happy, kita bahagia, kita nyaman, kita betul-betul sukacita, kita penuh syukur dalam menjalani kehidupan ini, yang mana notabene-nya kita dengan yang lain tuh itu tuh udah pasti berbeda. Pasti iya, berbeda gitu Mbak. Oke, jadi itulah untuk keseluruhan yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan ya Bang. Insya Allah, siap. Kalau gitu kita lakukan dulu lah ya sebentar. Oke, kita lakukan dulu. Oke, we'll be right back Sahabat Kreatif. Buat kamu silahkan pantengin terus kita selama 1 jam ke depan di Ruang Kreativitas Motivasi. Dan kalau ada pertanyaan boleh nanti drop di WhatsApp dan SMS di 08924. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. 92,4 FM RRI Pro 2 Medan, suara kreativitas. Balik lagi Sahabat Kreatif, masih bareng Tarisa dan juga Bang Kinahar. Malam ini kita mau bahas mendatangkan kedamaian dari perbedaan nih. Halo, selamat malam Bang. Malam Kak Tarisa. Iya, oke. Kalau begitu bolehlah kita ceritakan ini tadi. Jadi dia dari manapun sebenarnya agak banyak ya. Dia ginilah, bahwa yang pertama tuh kita sadar betul bahwa kita tuh tak ada yang sama gitu kan. Itu yang pertama lah yang harus kita sadari bersama, bahwa memang kita tuh nggak ada yang sama. Terus yang kedua, bahwa kalau sudah lebih daripada satu orang, memang harus ada tuh yang menjadi siapa nih pemegang keputusannya gitu. Jadi kalau dalam istilah lain itu kita pilihlah siapa leader kita, siapa pimpinan kita. Ketika lebih daripada satu orang, itu harus kita tentukan itu. Kenapa itu penting gitu? Karena yang saya renung-renungkan gitu kan, berbeda nih menjadi pertikaian, menjadi perselisihan dan menjadi konflik itu apabila masing-masing nanti menginginkan apa yang dia inginkan yang diwujudkan gitu. Ego. Iya, kalau istilah orang ego. Cuman tadi aku pakai istilah yang ribet ya. Ya pula, ya kan? Ya pula. Ya maksudnya itu ego. Ketika keinginannya, kepentingannya gitu kan. Itu tuh berbeda dengan yang lain-lain. Di situ tuh muncul pertikaian, muncul konflik gitu. Baik dalam rumah tangga, baik dalam organisasi, perusahaan atau apapun gitu. Jadi memang harus punya niatan yang sama dulu atau harus punya cita-cita yang sama dulu. Jadi kita boleh berbeda dalam segala hal, baik itu bentuk fisik, cara susunan otak dan lain-lain gitu kan. Nggak apa-apa kita berbeda di situ, tapi kita harus punya satu hal yang sama gitu. Nah, hal yang sama ini apa? Mungkin yang bahasa sederhananya visi gitu ya. Tujuan kita gitu. Kita punya tujuan bersama.
biasanya itu langkah awal untuk membuat perbedaan ini menjadi indah. Karena kalau nanti masuk kita ke ranah ego tadi gitu, kita bisa kembali ke pangkal bahwa tujuan kita apa gitu. Itu tuh yang bisa mendamaikan. Terutama dalam rumah tangga, walaupun nanti dalam rumah tangga ini nih apa namanya hasil kelas yang semalam, terus hasil survei gitu ya. Rupanya memang ada lagi persoalannya gitu. Semua perempuan meyakini bahwa ketika kita tanya gitu ya, siapa yang menjadi pemimpin di rumah tanggamu gitu, kau atau suamimu gitu. Dari 1.000 perempuan yang kita tanya, 1.000 akan menjawab suamiku gitu kan. Iya benar. Nah, itu nggak akan ada tuh yang jawab diriku lah pimpinan, itu nggak akan ada gitu. Pasti semuanya menjawab suamiku pimpinannya iya, gitu. Nah, tapi dalam prakteknya gitu kan, kita beredel dulu lah apa itu pemimpin gitu kan. Ya kalau bahasa yang gampangnya, dia bebas melakukan apapun, semua keputusannya itu walaupun kadang bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan dulu, tapi apa yang menjadi keputusannya itu yang harus kita ikuti gitu. Terus yang namanya pemimpin itu juga nggak bisa diperintah lah ya gitu. Tapi kalau untuk diberikan saran, diminta tolong mungkin saja. Itu pun kita tidak bisa memaksakan ke apa namanya permintaan kita atau minta tolong kita tadi itu diikutinya gitu kan. Itu baru kita memang benar-benar melihat pasangan kita atau suami kita itu sebagai pemimpin. Cuman memang fakta yang menarik itu banyak wanita ini jadinya agak apa ya, nanti Kak Tarisa bolehlah komen gitu karena kan Kakak wanita juga gitu ya. Yang dia tuh enggak apa namanya ya, enggak mudah untuk menerima apapun yang diputuskan oleh pasangannya gitu, suaminya gitu. Berbeda ketika di kantor memang. Kalau kita di kantor, di perusahaan, itu memang amat sangat terasa gitu, mana bawahan, mana pimpinan gitu. Jadi kalau udah pimpinan kita bilang A, kalau di perusahaan gitu ya, itu semua anggota akan melakukannya gitu. Iya benar. Suka atau tak suka, sepakat atau tak sepakat, tapi goalnya mereka akan melakukan itu gitulah. Walaupun masih apa ya, memang akan adalah anggota-anggota yang saling bergunjing tentang pemimpinnya di belakang gitu. Tapi oke lah itu bab yang lain gitu. Tapi yang pasti walaupun mereka bergunjing itu mereka masih berusaha untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Nah, berbeda ketika masuk dalam rumah tangga gitu. Ketika walaupun kita sudah sepakat bahwa suami kita adalah pimpinan, tapi memang keputusan-keputusan yang dia buat, suami buat gitu, itu tidak serta-merta diikuti dengan mudah oleh para istri gitu. Banyak ya, maksudnya dengan model yang keluhan atau muka masam gitu kan, atau bahkan sampai ada yang nangis gitu, menunjukkan ketidaksukaannya gitu. Jadi dan ini lah dari sisi pimpinan beda juga pimpinan dalam rumah tangga sama pimpinan dalam kantor gitu. Entah kenapa nih bisa berbeda. Kalau di kantor walaupun dia tahu dia ini digunjingkan oleh anggotanya gitu. Tapi kalau memang pimpinan rasa ini adalah keputusan yang benar, maka pemimpin akan tetap menjalankan keputusan itu gitu. Tapi kalau dalam rumah tangga ya, walaupun suami meyakini bahwa itu keputusan yang benar, tapi ketika melihat si perempuannya itu menangis, cemberut gitu kan, itu terus bisa merevisi keputusan itu gitu. Jadi memang ketika kita ngobrol nanti sama perempuan ya, sama istrinya gitu, jawaban mereka akan menyalahkan suaminya gitu ya, kenapa tidak tegas gitu. Kalau tegas saja ya nggak apa-apa, kami paling cuma cemberut sebentar saja. Itu tuh dalilnya sih perempuan gitu kan. Tapi waktu kita tanya sama suaminya gitu, kenapa kau nggak tegaskan saja gitu, nggak sampai hati aku gitu. Iya benar. Gitu kan, riba aku gitu, untuk kayak mana aku mau negaskannya, baru kayak gitu aja dia sudah begitu gitu. Apalagi kalau aku tegaskan gitu kan, bisa entah apa-apalah nanti yang terjadi gitu. Jadi banyak halusinasi yang ngeri gitu di dalam otak si suami gitu. Nah, kalau posisinya begini gitu. Maksudnya sebelum sampai kalau posisinya. Maksudnya kenapa itu bisa terjadi kan lagi-lagi kalau kita apa ya renungkan sekilas saja gitu. Kenapa ada istri yang cemberut ketika diberikan keputusan? Kenapa ada anggota yang dia ngeluh, yang dia menggunjingkan pimpinannya ketika pimpinannya itu memberikan sebuah perintah atau keputusan.
Jawaban sederhananya mungkin karena ada yang titik nyamannya dia yang terganggu gitu kan. Jadi zona nyamannya sudah mulai terusik gitu. Maka mulailah hal-hal tadi karena tak sanggup untuk melawan dalam pengertian membalas nggak mungkin. Dia pimpinanku mau dipukul juga nggak mungkin gitu kan. Mau dicaci maki juga nggak mungkin gitu. Jadi cara mereka mengekspresikan keegoannya tadi itu atau ketidaksetujuannya atau dalam bahasa lain yang zona nyamannya tadi itu terganggu, yaitu dengan keluhan, dengan gunjingan, kalau suami istri yaitu dengan tangisan, dengan cemberutan gitu dan sejenisnya gitu. Nah, nggak kalau mau pakai gaya begini, itu nggak akan enak itu berada dalam organisasi atau rumah tangga gitu. Jadi kadang yang salah itu sebenarnya bukan perbedaannya terakhir gitu. Kalau kita perbedaan itu memang sudah fitrah dari Tuhan, memang sudah bawaan lahiriah kita berbeda. Jadi kadang yang bikin perselisihan kita bukan perbedaannya, tapi keegoan kita gitu, keinginan kita yang memang harus dimiliki atau kalau dilebarkan ke bahasa yang lain karena ketidakpatuhan kita kepada pemimpin kita gitu. Karena kengeyelan kita gitu, merasa benarnya kita dan seterusnya gitu. Tapi kalau itu semua bisa dihilangkan, caranya dengan menanamkan, dengan memupuk rasa rendah hati, kesadaran, patuh tanpa syarat, bahagia tanpa syarat, aku rasa hal-hal yang memungkinkan untuk menimbulkan konflik atau pertikaian itu tidak terjadi gitu. Dan tidak akan kita temukan lagi wanita yang cemberut ketika diminta tolong oleh suaminya gitu. Gitu apanya. Itu kayaknya nih udah klop rasa ya bahasan ini. Dan ini tinggal penjabarannya aja lah lagi nanti gitu. Berarti karena memang kita tuh di satu sisi masih pengen keinginan kita tuh itu yang terjadi gitu ya. Ego tadi. Maka kalau kita cerita lagi nanti sama sih bahasanya dalam rumah tangga atau dalam organisasi pertanyaannya gini gitu. Kau cintakah kepada keluargamu? Cintakah kepada suamimu gitu kan? Jawaban semua istri akan menjawab cinta. Begitu pula dengan para anggota. Cintakah kau dengan perusahaanmu ini yang memberikan kau nafkah? Tentu jawabannya cinta. Tapi dalam prakteknya mereka tuh bukan mencintai perusahaannya, bukan mencintai suaminya atau keluarganya. Tapi sebenarnya mereka mencintai diri mereka sendiri gitu. Dari mana kalimat itu bisa dikeluarkan kok sampai beraninya misalnya ngomong begitu gitu. Karena faktanya ketika ada keinginannya yang tak diikuti oleh pemimpinnya gitu ya. Itu tuh terus yang mukanya berubah gitu. Kalau dia memang mencintai pimpinannya gitu, apapun yang diputuskan oleh pimpinannya, mau itu mengganggu mengganggu kita atau tidak gitu, ya kita ya biasa saja. Aku rasa itu cinta gitu. Jadi cinta tuh kan yang melakukan sesuatu yang sudah lagi tidak berpikir kau memberikan aku apa, balasanmu apa, sudah tidak lagi ada tuh pemikiran begitu gitu. Tidak ada keluhan. Tidak ada lagi keluhannya. Coba lah Kak Tarisa boleh tanya sama kawan-kawannya Kak Tarisa gitu ya, yang perempuan khususnya gitu. Jadi seumpama gitu ini soal kesetaraan misalnya atau soal keadilan gitu. Ini pun nanti bisa jadi berbeda pahamnya gitu. Memang umum nih. Ini yang saya sampaikan ini berkemungkinan besar bertolak belakang dengan pandangan umum dan bisa dihujat gitu ya. Yang saya pahami tentang bagaimana umum melihat emansipasi itu tuh kesetaraan. Dalam pengertian ya sama. Begitu pula dengan adil gitu kan. Jadi bagaimana, kalau kau memang, atau gini lah contoh ekstrim. Kalau kau dekat sama cewek lain gitu, aku juga dekat sama cowok lain gitu. Nah ini kalimatnya ini yang ngeri. Maksudnya itu kan kalimat kesetaraan gitu kan. Sedangkan kalau kita balik ke pangkal dasar awal, apa itu pimpinan, apa itu anggota, tidak ada kesetaraan di situ gitu. Memang hidup ini tidak setara. Kalau saya boleh, ini hasil perenungan sih gitu. Bahwa hidup ini tidak setara, kalau bahasa kawan saya, sahabat saya, hidup ini berkasta gitu. Jadi memang nggak bisa sama semua orang gitu. Makanya yang Tuhan lihat bukan titel jabatanmu, tapi yang dia lihat itu hatimu, imanmu gitu kan. Karena kalau dilihat dari di luar daripada keimanan, kita tuh berkasta gitu. Laki-laki dan perempuan sudah jelas beda kastanya. Laki-laki diberikan kelebihan, baik itu tenaga atau apapun gitu kan.
Nah, perempuan juga diberikan kelebihan gitu, tapi dari sisi yang lain. Jadi kalau untuk mungkin dari sisi memaafkan, perempuan lebih besar maafnya daripada laki-laki. Dan dari sisi memaafkan itu artinya kasta perempuan tentu lebih tinggi daripada si laki-laki gitu. Jadi memang begitulah hidup ini gitu. Tapi memang balik-balik lagi terkait dengan judul kita ini, kadang yang membuat kita itu bertikai, konflik itu bukan perbedaannya gitu. Bukan perbedaannya, tapi memang kita yang Memaksakan. iya, kita yang nggak mau patuh, kita yang nggak mau, kita yang belum benar-benar mencintai pimpinan kita gitu. Dalam hal apapun gitu, kayak yang bisa disampaikan Mbak Tarisa. Oke, berarti kayak nggak akan ada kedamaian yang berasal dari pemaksaan gitu ya. Iya, Harusnya bisa menghormati satu sama lain, mungkin menghormati perbedaan itu sendiri gitu nggak sih? Gimana Mbak? Jadi rasa damainya itu akan datang, akan diperoleh kalau kita mampu menghormati malahan perbedaan itu tadi gitu. Jadi bukan memaksakan keinginan kita sendiri. Ya balik-balik lagi ke ego lah ya Bang ya. Iya, dan kita sadar posisi, sadar kodrat, ya gitu-gitu gitu. Itu juga dapat membuat perbedaan itu jadi indah, jadi damai gitu. Kalau nggak sadar kita sama posisi kita ini siapa, posisi kita di mana gitu ya. Nah ini bisa gawat nih gitu. Jadi kesadaran akan itulah, itu juga menjadi hal yang penting. Iya, tapi itu memang agak susah diraih sih kayaknya Bang. Maksudnya kita balik lagi ke ngobrolin suami dan istri tadi. Okay. Dimana istri kadang masih mau ngeyel, kalau dibilangin masih mau cemberut, masih mau ya udah dilakuin, tapi mukanya tuh berubah gitu ya. Iya. Nah itu tuh memang agak susah untuk diubah gitu. Bahkan sebelum ke suami istri aja, mungkin kalau masih fase-fase yang mau menuju ke situ, misalnya kayak orang sekarang mungkin ada yang pacaran. Terus si cowoknya nih nggak bisa ngikutin kemauan si ceweknya langsung cemberut dan segala macem gitu. Kayak gimana ya? Agak susah memang kayaknya untuk mengubah itu gitu. Iya, sepakat gitu Mbak. Memang untuk merubah itu tuh ya memang tidak hal yang gampang, karena itu menjadi nilai di kepala kita juga hasil drill yang lama gitu kan. Dari tontonan kita, dari mungkin keluarga, dari orang tua kita yang kita lihat, atau dari orang tua kawan-kawan, atau dari kawan-kawan kita yang berumah tangga. Kan banyak tuh ya yang membuat itu menjadi satu nilai di dalam kepala kita. Di dalam kepala kita gitu, menjadi keyakinan gitu. Bahwa memang begitu harusnya gitu kan. Udah turun-temurun gitu ya. Iya, jadi banyak kali tuh, atau bahkan bahasanya ini kayaknya umum sih gitu. Waktu itu orang tua saya tuh kebetulan kepala di salah satu perusahaan gitu kan. Terus mama saya ini pernah cerita gini gitu. Jadi ada satu yang anggota-anggota itu inginkan gitu. Jadi dia ngelobinya bukan ke bos cowok, tapi malah ke bos cewek gitu. Jadi minta tolong bos cewek yang sampaikan gitu kan. Kan maksudnya hal yang begini tuh amat sangat banyak gitu. Iya. Jadi waktu ngobrol gitu ya apa namanya? Kalau balik ke kasus bosku gitu, yang jawaban mamaku gini, yang dipikir orang itu yang bapakmu ini bisa kukendalikan, gitu jawabannya gitu kan. Tapi memang kalau terus seiring perjalanan umurku ini aku ngelihat memang begitu gitu. Apa ya? Kok jadi bisa luluh gitu. Iya, kok bisa luluh dan ngeri lah. Jadi makanya sebenarnya siapa yang menjadi pimpinan ini gitu. Mungkin karena pakai hati Bang Ginahar gitu nggak sih? Iya. Rumah tangga dengan perusahaan tadi, karena ada unsur hati, ada perasaan di dalamnya gitu. Memang itu apa namanya, baper gitu kan? Iya benar. Jadi sedikit baper gitu. Walaupun nggak mungkin aja nih kepala perusahaan, unless kepala perusahaannya juga punya perasaan nih sama bawahannya yang disuruh tadi, pasti bisa berubah itu. Bisa, kalau pandai kali si bawahan itu melobinya, misalnya mukanya sedihnya kayak mana gitu kan. Itu yang aturannya dipecat pun itu bisa jadi dapat tenggang waktu tuh gitu kan. Iya, unsur perasaan itu tadi nggak sih jadinya? Iya, itu memang posisinya tuh harus pandai membawakannya. Tentu perasaan ini hadir bukanlah hal yang buruk gitu kan. Tapi menjadi buruk ketika salah dalam menggunakannya gitu. Iya, apapun lah kan, mau akal pun begitu. Apapun dalam dunia ini semuanya datang adalah atas dasar kebaikan gitu. Tapi ketika salah kita dalam menempatkannya, menggunakannya, ya jadi salah gitu. Mungkin begitu juga dengan perasaan tadi gitu.
Ya, kalau dalam menegakkan peraturan dan untuk sesuatu hal yang lebih besar, nggak ada masalah. Maksudnya jangan bawa perasaan gitu. Saya mau cerita hal yang lain nih. Satu ketika saya pernah di apa ya, di sekolah gitu ya, gabung di situ kan untuk membereskan ini udah macam jago kali ya. Maksudnya apa dikasih kepercayaan untuk ngurus murid-murid apa tuh SMP saat itu SMP gitu kan. Jadi nggak terlibat nih dalam struktural sekolah itu tidak terlibat karena kita ini kan pihak luar lah kayak ad hoc gitu saja gitu. Jadi singkat cerita kepala sekolahnya tuh ini stroke gitu, stroke. Jadi stroke ya tahulah kita bagaimana orang stroke udah payah lah dia untuk kerja gitu kan. Jadi singkat cerita orang ini ada rapat lah dengan yayasannya gitu, pengurus sekolah itu dengan pengurus-pengurus yayasan. Saya hadir dalam pertemuan itu. Gitu. Jadi itu diganti saja ketua yayasannya kurang lebih bilang gitu. Itu kepala sekolah SMP-nya diganti saja gitu kan. Dia kan sudah stroke itu, jadi diganti saja lah. Terus jawaban-jawaban dari apa inspektur dan lain-lain tuh, kalau dia kita ganti nanti nggak ada penggantinya gitu. Payah cari pengganti sekarang gitu. Kalau nggak kita ganti nggak ada penggantinya gitu. Makanya ya udahlah biarkan aja lah dia di situ gitu. Toh dia bagus-bagus juga nggak apa kali gitu gitulah dalil mereka gitu. Yang luar biasanya jawaban dari ketua yayasan itu. Jawaban pertamanya begini. Nggak akan ada penggantinya kalau dia masih duduk di situ gitu. Tapi ketika kursi itu kosong, maka Tuhan akan mendatangkan penggantinya gitu. Itu yang pertama yang disampaikan. Baru yang kedua, kalau memang kita kasihan sama dia, kalau misalnya dia dipecat, dia diberhentikan, terus kita kasihan sama dia, itu lain bab gitu. Ya dia dipecat saja karena kita kasihan sama dia. Ya udah kita patungan, kita kasih dia uang lagi atau kita bangunkan dia usaha gitu. Jadi jangan dicampurkan. Kadang memang profesionalisme tuh bisa jadi buyar gitu ya ketika dicampur aduk dengan perasaan gitu. Itu yang maksudnya letakkan perasaan di tempat yang pas lah gitu. Penyalahgunaan perasaan dirinya. Iya, apalagi kalau balik kita misalnya ke rumah tangga gitu. Kalau dilihat gini ya, karena kan pertanggungjawabannya nanti itu kan apa ya, pertanggungjawaban rumah tangga ini terletak di pundaknya suami gitu. Yang mana nanti suami akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhannya gitu. Kalau seandainya di dalam rumah tangga ini terjadi dua matahari atau matahari bayangan, atau kita mau bilang bahwa sebenarnya pemimpinnya adalah istrinya gitu, apa-apa dikontrol oleh istrinya gitu. Itu kan bahaya gitu. Perempuan akan bertanya, di mana bahayanya gitu ya? Bahayanya itu di sini ya. Bahayanya itu yang mau kita sampaikan. Bahayanya itu sebenarnya ketika membiarkan perempuan mengendalikan rumah tangga gitu. Kita tuh membiarkan anggota kita larut di dalam keegoannya gitu. Ego ini adalah anak daripada kesombongan. Itu artinya kita membiarkan anggota kita larut di dalam kesombongannya gitu. Nah, kesombongan ini kita tahu ini tidak baik di mata Tuhan. Jadi kalau kita biarkan, ini untuk pesan untuk para suami mungkin ya gitu. Jadi kalau kita biarkan kita tidak berani tegas kepada para istri kita gitu. Itu artinya kita membiarkan mereka terjerumus ke dalam kesombongan itu. Gitu. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau memang kita betul-betul sayang sama istri kita, mari kita bebaskan dia dari kesombongan itu, mari kita bebaskan dia dari prasangka itu gitu. Betapa banyaknya perempuan yang nanya kabar suaminya lagi di mana, kok belum pulang gitu kan. Biasanya pulang jam 5, tiba-tiba jam 7. Tiba belum pulang. Ini kenapa pulangnya jam 7 gitu. Bahkan saya pernah jumpa sama wanita yang lebih ekstrim. Itu pergi suaminya, speedometernya dilihatnya, pulang speedometernya juga dilihat gitu loh. Ini kayaknya udah yang paling ekstrim gitu ya. Walaupun nggak banyak tuh. Tapi maksudku bukan ke teknis ya, ke esensinya. Apa esensinya curiga, apa esensinya prasangka gitu. Nah ini nih harus ditindak gitu loh oleh para suami. Biarkan mereka menangis daripada nanti kita tak bisa bersamanya di akhirat kelak gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau dia misalnya sedih gitu ketika kita ingatkan. Nggak ada masalah itu saat ini gitu loh. Daripada hubungan kita hanya bertahan sampai di dunia ini gitu. Tapi nanti tidak sampai ke akhirat kelak gitu. Tentu kita mau hubungan yang panjang, bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Oleh sebab itu, mari kalau kepada pemimpin-pemimpinnya, mari menjadi pemimpin yang tegas,
yang dapat membedakan mana perasaan, mana yang memang harus ditegakkan gitu kan. Nah dari sisi anggotanya gitu, mari sekarang kita belajar patuh tanpa syarat, patuh saja gitu. Kalau memang kita katakan kita cinta, maka cinta itu memberi gitu, bukan berharap kembali, itu bukan cinta namanya. Jadi cinta itu memberi tanpa dia tahu bahwa hal cinta yang dia berikan akan kembali. Mungkin itu kalimatnya gitu. Gitu sih Mbak. Oke. 92,4 FM RRI Pro 2 Medan. Suara kreativitas. We're back, sahabat kreatif, masih di ruang kreativitas motivasi bersama Bang Kinahar ya, dengan topik mendatangkan kedamaian dari perbedaan. Halo Bang Kinahar. Halo Kak Tarisa. Iya, halo. Tadi yang mau aku tanyain tuh sebenarnya lebih ke gimana sih cara kita nyadarin orang ya. Kadang sebenarnya masih banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh berbeda-beda gitu Bang. Jadi maksudnya kayak gini, banyak orang yang kepengen kita tuh sama kayak dia. Jadi misal nih ya, satu hal lah, misal kita kayak kalau bergaul itu ada yang modelnya memang suka ngobrolin orang lain gitu. Terus ada tipikal orang yang tidak mau tuh bergabung dengan hal-hal yang seperti itu. Nah ketika kita nggak mau gabung untuk ngobrolin orang lain, terus kayak merekanya malah apa sih gini gitu. Kayak seolah-olah kita tuh harus sama dia, harus juga kita ngobrolin orang lain gitu. Itu salah satu contoh. Masih ada banyak contoh yang lain. Jadi intinya tuh memang kayaknya dia tuh memaksa kita untuk sama gitu. Padahal harus paham tiap insan itu beda gitu. Iya. Gimana cara memahamkan orang gitu? Dipikir orang tuh apa ya? Bahwa banyak yang jenis dia gitu. Gitu. itu tuh awal kesengsaraan sebenarnya gitu. Aduh. Karena sama mereka yang menginginkan gitu pasti nggak nyaman gitu kan ketika jumpa sama kita gitu kan. Pasti dia. Jadi kalau kita besarkan lagi gitu, memang berpikir harus sama itu tuh awal kesengsaraan, nggak bisa gitu. Ini nggak bisa. Kita harus bisa melihat betul-betul bahwa kita ini berbeda. Terus bagaimana cara menyampaikan itu sama mereka gitu? Ya disampaikan kayak biasa saja sebenarnya gitu. Tapi tidak bisa sekali sampaikan gitu, Mbak. Jadi nggak ada teknik yang terbaik selain daripada pengulangan. Pengulangan dan menyampaikannya di sesi yang memang sedang berbahagia. Kayaknya dari sekian banyak metode komunikasi yang pernah ku ikuti gitu kan, cara yang paling baik itu memang pengulangan. Jadi kita ulang aja, nggak bosan-bosan gitu, sampai ada lagu gitu, nggak bosan-bosan gitu, sampaikan terus gitu, sampaikan terus, tapi dengan nuansa yang betul-betul happy gitu ya, karena dia berpikir begitu tuh, itu tuh segala sesuatu yang kita yakini itu tuh berawal dari pengulangan juga gitu, bahwa yang cantik itu yang begini misalnya gitu ya, yang cantik itu kayak A. Kenapa kita bisa bilang yang cantik itu yang A? Karena udah pengulangan, di mana-mana yang kita lihat memang yang begitu, semua orang memujinya begitu gitu. Jadinya itu misalnya yang mau kita lawan, kita mau bilang bahwa cantik itu nggak begitu gitu kan, kita menyampaikan itu gitu. Apa yang bisa kita buat gitu? Memang terus menerus menyampaikan itu dengan berbagai macam perumpamaan dan lain-lain. Tapi poinnya tak bosan-bosan lah untuk terus mengulang-ulangnya gitu. Karena kalau sekali bosan habis. Itu dia Bang, kadang-kadang kita kayak jadinya juga males gitu kan. Jadi muak sendiri gitu sama lingkungan yang seperti itu. Jadi kayak rasanya I'm not fit in that society gitu. Kayaknya aku nggak cocok deh di lingkungan ini, jadinya kayak gitu. Iya, nah ini lain lagi babnya gitu kan. Gitu. Kalau memang kita cinta dengan mereka gitu kan, seharusnya tidak ada kalimat itu gitu. Bagaimana seorang ibu kepada anaknya juga nggak bosan-bosan gitu kan. Tapi karena apa? Karena cintanya. Tapi kenapa kita bisa bosan dan jenuh? Itu artinya memang kita nggak berharap dia itu masuk ke dalam ranah kebaikan gitu. Jadi kalau mau pakai istilah yang lain lagi, ketika jenuh itu datang, itu wujud lain dari kesombongan, wujud lain dari merasa lebih baik gitu loh Mbak. Jadi ngeri gitu. Apa ya maksudku? Ngeri ya. Tapi ini kalau direnung-renungkan lebih dalam gitu. Kenapa kita bosan? Ya itu artinya kita udah gak cinta sama dia. Itu artinya kita memang bosan. Itu artinya kita memang membiarkan dia tetap di jalan yang salah itu gitu. Nah kalau kita membiarkan dia dengan di jalan yang salah itu,
ya kita pun salah gitu kan. Kenapa kita kenapa kita bosan gitu untuk menyampaikan itu gitu? Apa kita merasa lebih baik dari dia gitu? Ada gitu pula ya? Iya, jadi kadang maksudnya ya kerennya dunia ini gitu yang dibuat Tuhan ini gitu. Kita rasa baik pun itu kalau nggak hati-hati sebenarnya itu adalah wujud lain dari kejahatan itu gitu. Tapi wujud yang halusnya gitu. Nah, aduh, memang untuk selalu berpikir bahwa sudah benarkah aku ini, sudah di jalan yang benarkah aku ini, itu memang harus rutin gitu. Kita rasa kita ini baik-baik saja, tapi sebenarnya, waduh luar biasa. Seperti pernikahan lah, banyak tuh yang banyak merasa bahwa keluarganya baik-baik saja gitu. Tapi kalau mau jujur, kita tanya satu-satu gitu. Pasti ya, Mama ini pakai istilah pasti pula. Maksudnya kemungkinan besar. Salah satu ada yang tidak bahagia, terutama yang hari libur, jalan-jalan dengan pasangannya gitu. Itu biasanya nggak bahagia tuh, cowoknya ya. Cowoknya nggak bahagia ya? Kakak bisa tanya nanti sama kawan-kawan kakak yang cowok. Pertanyaannya sederhana saja. Ketika hari libur tiba, kau lebih milih jalan bersama pasanganmu atau tidur gitu. Itu aja pilih jawabnya. Saya meyakini gitu ya. Jawabannya tuh tidur. Terus kita tanya lagi, kalau memang kau pengen tidur, kenapa kau mau jalan dengan pasanganmu gitu? Jawabannya daripada konflik gitu. Daripada berantem. Ya? Loh, betul. Nah, hal ini tidak dirasakan oleh banyak perempuan gitu. Jadi mereka rasa itu biasa-biasa saja gitu. Dan memang beginilah seharusnya gitu. Tapi ya itu yang istilah kita tadi gitu. Yang kita rasa biasa-biasa saja belum tentu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah aman-aman saja gitu. Coba cross check kembali gitu. Apa yang terlihat nggak seperti itu gitu ya. Gitu juga kadang ya mungkin ya. Iya, bahkan ada penelitiannya tuh ya. Yang selalu mengupdate status dengan pasangannya itu berkemungkinan besar dia di dalam hubungannya itu tidak baik-baik saja. Waduh. Itu penelitian sih gitu ya. Jadi kalau yang sering update status dengan pasangannya itu biasanya nggak baik-baik saja tuh. Oke Bang Kinar, tapi balik lagi ke pertanyaan aku tadi. Yeah. Kan kita back to topic juga mendatangkan kedamaian dari perbedaan gitu. Yeah. Nah kalau di case yang aku tanyakan tadi kan sebenarnya goalsnya juga aku mau cari kedamaian nih gitu. Jadi karena aku juga paham oh iya betul berbeda gitu kan. Jadi aku harus cari nyamannya diri aku dulu. Aku ya gitu nyaman dan damai di diri aku sendiri, jadi kayak ya udah. Dua pilihan. Pertama, keluar dari lingkungan itu gitu kan. Keluar dari lingkungan itu, dan ini biasanya yang berat gitu, apalagi ketika berkaitan dengan urusan perut gitu kan. Itu biasanya kita tak akan mau. Oke. Kalau gitu bukan pilihan pertama, pilihan kedua tetap di situ gitu kan. Tetap di situ. Ya macam mana aku tetap di situ, kasusku begini kata itu. Iya, cobalah belajar mencintainya gitu. Lebih besarkan cintamu gitu. Ya besarkan cintamu itu daripada kebosanan, daripada egomu gitu. Kan sebenarnya kita tuh kenapa kita cepat mengeluhnya gitu? Karena kita pengen dia kayak kita gitu. Pengennya yang mana? Ya dia berhentilah begitu gitu. Nah ini juga memaksakan kesamaan tadi gitu. Iya juga. Iya, bahwa berat itu artinya sebenarnya kita juga tidak sepakat bahwa dunia ini berbeda gitu loh. Nah, gitu. makanya si satu orang ini ya udah diem gitu, ya udah. Iya. Gitu. Aku terima dia begitu, ya udah. Toh aku harus diam dong. Berarti aku juga nggak boleh ego gitu. Jadi. Cuman perkaranya begitu udah gitu. Iya, cuman perkaranya kawan kita yang tadi itu yang ngajakin kita, dia belum sampai di seperti yang kakak sampaikan ini pemahamannya gitu. Ya jadi biarkanlah dia begitu kan, yang bisa kita lakukan tetap sampaikan, lalu doakan, terus cintai dia terus gitu. Udah cuma sampai situ. Jadi kita juga mengerti bahwa dunia ini berbeda gitu. Ya dia memang begitulah, mau macam mana lagi gitu. Siap. Tapi kan bukan berarti kita lepas tangan terus membiarkan dia begitu kan, bukan begitu tentunya gitu kan. Ya kita tetap melakukan atas dasar cinta gitu tadi, sampaikan selagi bisa ya, terus gitu. Terus keinginan kita juga dia itu ingin cepat berubah, itu juga kesalahan cara berpikir gitu. Semua orang punya prosesnya kan. Jadi nggak ada tuh, banyak orang tua yang takut anaknya tuh jangan kau begitu, nanti kau begini. Oke, karena orang tua sudah menjalani ya, jadi dia tahu mana yang benar mana yang baik gitu. Makanya dari sisi anak, dari sisi anggota, kau patuh saja sebenarnya begitu. Tapi kan perkaranya anak-anak ini nggak patuh gitu. Jadi macam mana nih gitu? Ya
ya kita sadarilah bahwa semua orang itu punya jalan yang menuju kebenaran gitu. Jadi mungkin itu jalannya. Toh kita juga dulu melewati beberapa kesalahan untuk mendapatkan sebuah kebenaran gitu kan. Kenapa kita tidak mengizinkan anak kita, anggota kita juga mengalami hal itu gitu kalau memang begitulah takdirnya gitu. Ya tapi tentu kita juga dengan kalimatku ini juga bukan berarti kita lepas tangan ya, nggak gitu ya. Ya tetaplah kita berupaya untuk nyampaikan begitu Mbak. Tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan gitu. Karena memaksakan kebenaran itu juga sebuah kesombongan. Itu kalimat guru. Bang Ginahar, karena waktu kita terbatas nih ya, udah mau jam 9, Bang, langsung aja kita ke kesimpulan Abang untuk malam inilah. Ya, yang pertama tuh memang ini sayangnya Mbak, ada kan. Sebenarnya di kegiatan yang malam ini tuh saya ada bilang ke beberapa yang klien lah istilahnya yang pernah ngubungin saya tentang masalah rumah tangga dan sejenisnya untuk dengar obrolan kita malam ini. Tapi rupanya streamingnya lagi tak baik tuh malam ini gitu. Streamingnya lagi gangguan, bener sekarang. Jadi oke lah, mereka nanti mendengar di tempat yang lain lah ya gitu kan. Terus kalau balik ke kesimpulan kita apa, yang pertama perbedaan tuh hal yang lumrah gitu. Penyatunya ialah memiliki visi yang sama. Jadi yang bisa disamakan itu visi. Yang bisa disamakan tuh tujuan kita apa gitu. Dalam rumah tangga, tujuan berumah tangga apa. Jadi pesan kepada orang-orang yang belum masuk ke ranah rumah tangga gitu. Jadi bukan hanya sekedar jalan bareng, makan bareng, bukan itu gitu. Tapi coba obrolkan, coba diskusikan. Nanti kalau kita nikah, sebenarnya pernikahan kita ini mau kayak mana. Jadi ada diskusi begitu gitu. Jadi kalaupun nanti sudah masuk ke ranah pernikahan, udah nggak ada lagi penyesalan, tinggal menikmati saja gitu. Jangan nyesal. Aduh nyesal aku nih. Jangan, nggak ada lagi tuh kalimat-kalimat begitu gitu. Kalau mau nyesal ini sekarang yang belum, putus saja gitu lah. Kalau memang nggak sama cara berpikirnya, udah selesai aja. Cari yang lain gitu loh. Nggak, bagi yang sudah menikah tapi belum pernah melakukan obrolan itu, lakukanlah obrolan itu gitu. Dan baru yang berikutnya perbedaan ini agar damai bagaimana? Tahu tupoksi, tahu kodrat, tahu posisi kita, tahu duduk kita di mana. Gitu. Jadi waktu diskusi nanti ya tahu diri gitu. Ini kalau pakai istilah ekstrim ya, tahu diri. Istri itu sebagai apa, suami itu sebagai apa gitu. Ya udah, habis itu main gitu loh. Berdialog lah seenaknya gitu. Dan semua pemahaman memang tidak harus langsung bisa diterima. Biarkan dulu dicerna. Tapi untuk mencerna sebuah kebenaran, itu memang diperlukan keterbukaan gitu loh. Kalau kita nggak terbuka, maksudnya itu tertutup dengan keinginan-keinginan kita, sulit masuknya paham kebenaran itu gitu. Jadi hilangkan dulu semua keinginan kita, hilangkan dulu semua pemahaman-pemahaman kita, ayo kita diskusi secara sehat gitu kan. Rujukannya ya kitab suci di agamanya masing-masing lah gitu. Seketika apabila keputusan kita bertolak belakang dengan apa yang ada di kitab suci kita, maka ya udah jangan diikutin gitu. Jadi kitab sucinya bukan kitab-kitab psikolog dari barat sana gitu loh. Enggak gitu. Kita udah punya kok kitab psikolog terbaik menurutku ya kitab suci gitu. Dia sudah diaturnya kodrat kita, dia sudah diaturnya fitrah kita gitu. Jadi balik ke situ lagi gitu. Balik ke situ lagi dan apa namanya? Perbedaan ini akan menjadi konflik kalau memang mengedepankan kesombongan. Oleh sebab itu, mari sama-sama belajar untuk terus rendah hati. Mari kita besarkan cinta dan mengulang kalimat yang udah kita keluarkan tadi itu kayaknya keren juga gitu ya. Bahwa ketika kita memang menyatakan kita mencintainya, yang namanya cinta adalah terus-terusan berbuat tanpa mengetahui atau tak pernah berpikir bahwa nanti cinta kita itu akan kembali lagi sama kita itu. Jadi tanpa memikirkan itu tapi terus berbuat. Mungkin itu Mbak yang bisa kita sharingkan malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak. Oke, itulah dia ya, 1 jam bersama Bang Ginahar nih di Ruang Kreativitas Motivasi. Bang Ginahar, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Tarisa. Sukses terus. Siap, amin. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan Bang Ginahar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.